Kalau hidupnya memiliki arti ya, maka hal tersebut menjadi indikasi kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah jika individu tidak merasa depresi, tidak merasa benci, ya, tidak merasa takut, khawatir, tidak puas, bosan, bersalah, marah, frustrasi, sedih, ragu-ragu. Wah, tidak ada. Buang, ya, jangan. Aduh, gimana kumanya bosan kita di dunia teh. Ya, jangan. Ya, harus terus saja bahagia. Ya, lanjut. Nah, jadi untuk menjadi bahagia itu pemenuhan kebutuhan psikologis di masa lansia harus terpenuhi. Pertama, cinta dan kasih sayang. Ya, jadi mari kita mempersepsi bahwa anak-anak kita itu cinta sebetulnya kepada kita. Walaupun ya kita misalnya punya 2 anak, yang anak satu sangat care sama kita, anak yang kedua tidak, tapi pada dasarnya dia juga cinta sama kita, cuma caranya berbeda, gitu ya. Jadi kita juga tetap aja bahagia, harus sharing, diskusi. Kita kan di sini terus-terusan sharing dan diskusi ya. Kemudian rekreasi dan hobi, kemana tuh? Kemarin ke rumah makan mana Pak Jos? Ya, saya juga sayang nggak bisa ikut ya karena ada kegiatan. Itu harus selalu lansia ini biar bahagia gitu. Harus selalu sharing, harus terbuka ya. Jangan kalau kita ada sesuatu di dalam terus gitu ya, greget di sini tuh. Tidak terbuka aja sampaikan kepada seseorang yang bisa dipercaya ya. Lalu kita juga mungkin kalau sudah bisa memperoleh member banyak, kita juga dapat pujian, kan itu membahagiakan kita ya. Jadi tenang saja, pasti semuanya juga akan dapat ya. Yuk lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan? Terimalah diri Anda apa adanya. Jangan beri orang lain udah ini, aduh saya nggak bisa gitu ya. Saya malah ibu rumah tangga yang berdiri tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa masak. Jangan ya. Jadi kita terima saja diri kita, selalu memiliki pilihan ya. Bangunlah harapan yang realistis, tanamkan selalu pikiran positif, selalu berpikiran kita tuh positif. Jangan begini, melihat orang ngobrol ya, duh kayaknya ngomongin saya deh. Apalagi melihat orang pegang pisau, kayaknya mau membunuh saya. Nah itu mah udah agak-agak begini ya. Kalau orang melihat orang pegang pisau, duh kayaknya dia mau membunuh saya, mau menyakiti saya, mau apa gitu ya. Jadi tanamkan pikiran yang positif. Yuk lanjut. Nah sekarang lansia juga kan banyak yang masih berkeluarga ya, masih punya suami istri gitu ya. Nah jadi harus memiliki perhatian terhadap pasangan. Jangan karena udah tua, dibiarin aja. Dia biasanya makan bareng-bareng, sekarang makan sendiri aja. Saya mah tidur aja. Jangan. Tetap harus menaruh perhatian. Ya, atau kalau perlu, Pak, pegal kakinya, boleh saya pijitin. Pak, punggungnya sakit, boleh ini pakai BMC, dibalur pakai BMC gitu ya. Jadi selalu mempunyai perhatian gitu pada pasangan ya. Lalu saling berterus terang. Itu HP pun. Tadi nelfon dengan siapa? Ini dengannya, jangan terus kita umpet-umpetan ya, membuat pasangan juga jadi semakin curiga ya. Jadi harus saling berterus terang, saling memaafkan, ya. Nah, harus saling memaafkan,
harus menjadi pendengar yang baik. Baru pacaran. Kita teh lupa menjadi pendengar yang baik. Suami bilang apa ya, kita tuh cuek aja, atau sambil nyapu sok ngadongeng lah, terus nyapu gitunya ngadongeng, udah nggak enak ngadongeng, ada istrinya terus nyapunya atau apa, jadi simpen sapunya, lalu hadapi, ada apa kan, cerita apa, oh gitu, tunjukin gitu, bagaimana kita merespon apa yang diceritakan oleh suami, ya, jangan sok lah, kan ini lah sok, ini mah berdaya sesapu, berdaya ngapel, berdaya naon, jangan ya, harus perhatikan suami ya, jadi jangan dibiarkan. Menjadi pendengar yang baik, harus berprasangka baik, nge-WA, jangan sahat nge-WA langsung ya, di sini tuh gemuruh, jangan, oh mungkin dengan kakaknya atau dengan adiknya, ya bukan dia gemuruh, dimananya HP-nya, bikin hari teh, oh tak kunci deh, tak kunci. Nah, jadi harus menjadi berprasangka baik, kemauan keras untuk berubah. Saya walaupun sudah tua, untuk pika sebelum gitu ya. Ada yang tua tapi pika sebelum. Suami teh, ya atau istri teh, gitu. Pika sebelum karena udah tua, ya di rumah harus tetap necis, pakai baju yang terbaik. Mau kapan lagi itu dipakainya? Nah, pakai baju dandan ya, pulang nggak dandan terus, ini juga Saudi, tetap harus cantik. Harus cantik aja, wangi, harus cantik, harus harum. Nanti suami kita mau kemana kita antar ya. Nah setelah suami kita pergi mah muka langsung pakai. Selagi ada suami harus di nah harus berubah ya. Lalu harus rendah hati, jangan sombong. Ada kan yang semakin tua teh bukan semakin soleh, kalah kabeh sombong. Benar kok saya menemukan, nah begitu tua teh tambah sombong, segalanya. Abdi mah ieu da, abdi mah saha nanya. Siapa yang nanya, tiba-tiba aja tiba-tiba dari abdi kabar kayak gini ya, segala macam. Kita juga bete dengarnya ya. Lalu harus berakhlak mulia. Si istri teh harus berakhlak mulia. Kalau istrinya berakhlak mulia, niscaya dapat masuk surga. Amin. Percaya, saya sangat percaya hal itu. Jadi selalu dari dulu itu saya selalu menyenangkan, membahagiakan suami. Ya, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang suami saya tidak mau. Suami saya tidak senang, saya tidak akan lakukan. Karena saya ingin masuk surga. Saya pun sekarang berharap ya, selalu kalau berdoa, Pak tungguin ya, nanti kita sama-sama bertemu. Nanti Bapak dituntun ke surga Allah. Gitu. Jadi tidak ingin lagi orang lain. Saya benar, keroyong, alim lah ya. Tidak mau orang lain yang mau banyak juga ya. Punya budaya ini agak Masih sendiri. Dan nanti ketemu dengan suami saya di surga.
Saya mah sekarang juga cukup, tidak perlu lagi, gitu ya. Tapi terserah itu mah bebas ya, kalau ibu misalnya ada juga ya yang ngajak menikah, ibu mau misalnya atau siapa ya, mangga wae, temennya bukan berarti menghalangi yang mau menikah lagi mangga, gitu ya. Ini mas saya pribadi kayaknya berat gitu ya untuk menikah. Yuk lanjut lagi. Nah, jadi keluarga yang harmonis itu, kita kan harus menjadi keluarga yang harmonis ya. Bukan keluarga yang tanpa masalah. Gampang aja nggak ada masalah. Bukan, justru banyak masalah. Allah tuh memberikan dicoba dengan masalah ini. Coba bisa nggak ya? Coba dengan masalah ini, bisa nggak ya? Nah, jadi tidak ada keluarga yang bebas dari persoalan, nggak ada. Pasti setiap hari teh ayah ya, pika keureun dari istri, pika keureun dari suami, pasti ayah ya. Kemudian juga keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki filosofi untuk senantiasa mencari solusi atas setiap permasalahan. Jadi kalau kita ada permasalahan yang berat ya kita bisa mencari solusi ya, bukan pasea gitu ya atau bertengkar atau apa ya, tapi mencari solusi ya. Kemudian kunci kebahagiaan keluarga adalah memiliki tujuan yang jelas. Sama itu di KK juga ya, Pak Yos ya. Karena kita harus punya tujuan. Mau ngapain ini jadi member? Apa tujuan kita? Nah sama ini juga. Harus punya tujuan. Dan satu hal yang paling penting, selalu memperbaharui pernikahan. Maksudnya? Lagi bukan memperbaharui pernikahan itu bukan nikah lagi. Karena ada kata ibu dia harus memperbaharui pernikahan. Bukan. Coba gimana memperbaharui pernikahan? Ya, kalau dulu pertama menikah ya nonton TV teh bersebelahan, dipegang tangannya teh ya. Ari suami di sini. Aduh. Terus kena HP dari baralali. Yang masih sendiri. Dulu makan selalu bersama-sama. Suami disedukin makan sama istri ya, nasinya disedukin. Sekarang aku mah belum lapar. Jadi si laki-laki kan sendiri banyak. Nah, coba nanti diperbaharui ya. Jadi semuanya yang masih punya pasangan harus memperbaharui pernikahan. Paham ya? Nah, jadi sekarang kita harus mengetahui tentang diri kita sendiri. Kalau mau maju, mau berkualitas, maka kita harus bisa mengetahui diri kita sendiri. Kenal nggak sama diri sendiri? Kenal nggak? Kenal? Siapa saya ini sesungguhnya? Kadang ada yang nggak kenal, atau ada di makia di turun tidak mau berubah gitu ya. Nah, jadi mengetahui diri sendiri ini penting. Sokrates saja mengatakan, kenali dirimu sendiri, nanti baru Anda kenali orang lain. Ya, nah sekarang kita mau mencoba ya mengenali diri kita sendiri ya. Manusia itu terdiri dari kelebihan, mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sok tulis, ada alat tulis. Nggak bawa buku.
Kan suruh bawa alat tulis buku.